Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video altcoin terakhir ya teman-teman di minggu ini. And then untuk besok akan saya update video Bitcoin. Mungkin subuh atau pagi-pagi banget akan saya update video Bitcoinnya. Kemudian nanti per hari Selasa sampai hari Minggu itu saya nggak bisa bikin atau upload video teman-teman. Kemungkinan next baru hari Senin lagi saya bisa bikin video karena di luar kota. Dan sorry mungkin untuk malam ini udah nggak keburu ya teman-teman untuk kita live streaming. Jadi saya bikin video aja ini altcoin. Dan yang kali ini akan saya bahas itu ada Ethereum dan BNB teman-teman. Jadi tadi ada saya bahas juga untuk altcoin ya sekitar 9 jam yang lalu itu ada Kaito, Algo sama Solana. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanyain Kaito, Algo, Solana gimana ini ada saya update. Kemudian Habar ini ada saya update gitu. Jangan komen itu yang altcoin baru saya bahas 1-2 video yang lalu gitu. Minimal kalian atau mungkin teman-teman yang baru nonton bisa research dulu video terakhir yang saya upload bahas apa aja nih. Oh Kaito, Algo, Solana sama Habar itu bisa ditonton. Atau sebelumnya mungkin Doge, Shiba, Floki kalian bisa nonton secara time frame besarnya aja gitu ya daripada lower time frame. Nah ini bisa ya teman-teman itu. And ya kita akan bahas dulu untuk Ethereum dan juga BNB teman-teman. Mungkin akan saya tambahkan satu lagi XRP kali teman-teman ya. Jadi biar 3 lah. Oke. Untuk Ethereum ini kita bisa baca ya beberapa updatean. Ini Ethereum akan adanya Pectra ya, Pectra upgrade teman-teman. Jadi ya ini bisa menjadi fase untuk ya maybe Ethereum lebih pulih atau rally kembali ya. Ini bisa menjadi triggernya. Dan ya di sini kalau kita lihat juga ya teman-teman, schedule-nya ini pada 5 Maret ya nih Ethereum upcoming Pectra upgrade teman-teman. Berarti ya tinggal berapa hari lagi ya, dimana minggu depan itu banyak katalis yang lebih ke arah positif sebenarnya untuk kripto ya. Pertama untuk Ethereum upgrade, lalu kedua itu ada crypto event kan di tanggal 7 di White House teman-teman. Jadi tanggal 5 dan tanggal 7 hopefully Ethereum upgrade ini tidak dimundur-mundurkan lagi ya, itu dulu. Kemudian crypto submitnya yang ada di Gedung Putih tanggal 7 itu juga tidak diundur dan memang benar-benar memberikan sentimen positif banget. Jadi kedua hal ini bisa membawa market itu setidaknya hijau dulu di bulan ini. Sampai mungkin kita menunggu nanti CPI dan The Fed lagi teman-teman di bulan ini. Tapi setidaknya secara short term kita akan lihat di tanggal 5 dan tanggal 7 itu news event penting khususnya untuk kripto. Ya itu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman berharap market mau hijau lagi ya ini dulu. Ya upgrade-annya berhasil, menambah sentimen positif, exposure terhadap Ethereum itu bertambah, dan yang paling penting tentu schedule-nya ini jangan diundur-undur ya untuk si upgrade-an Ethereum. So secara price action gimana, ini juga sebenarnya sering banget saya bahas ya teman-teman untuk si Ethereum. Cuman sayangnya 1000 sayang di sini adanya trend support yang akhirnya di breakdown ya, keseret lah teman-teman. Kemarin itu drop, ini keseret juga, Ethereumnya nggak mampu hold di atas. Dan ya posisinya dia masih bertahan so far di SNR sebelumnya nih. Nih kalau saya extend ke samping, nah tuh sebelumnya berfungsi menjadi SNR kuat di range 2097 sampai 2190 dolar ya, box putih ini. Ini menjadi SNR yang menurut saya kuat atau penting teman-teman posisi saat ini. Karena secara overall walaupun dia breakdown tadi, ini kita bisa bilang cuman tersideways aja. Ya dia break ya, ini kan adanya triangle pattern nih. Ya adanya triangle pattern. Tuh kita lihat ya, tuh triangle pattern di break, and then dia melanjutkan sideways dong tuh. Membuat range atau base nih, dia once dia break di test, kemudian dia sideways dong di sini. Ya. Jadi posisinya menurut saya ini masih dalam kategori oke. Dia creating base sideways doang. Range-nya walaupun lebar ya, 2070-an sampai 4100-an dolar. Jadi sekitar 2000 dolar range dia sideways teman-teman. Yang menjadi problem sebenarnya adalah ketika dia jebol dari level area ini. Let's say seperti ini jebol teman-teman, impulsif, kemudian dia naik bertahap. Ya ini adanya indikasi untuk dia malah lanjut turun. Ya lanjutin bearish-nya. Kenapa seperti itu? Berarti pertama kita mendapatkan informasi seperti ini. Ini low, higher low, higher low, ya. Kemudian di sini higher low, and then by the time dia drop, berarti dia udah create nih lower high, ya. Di sini juga kita lihat high, higher high.
Di sini ada higher high lagi, and then di sini higher high, same level, ya, high-nya sama. Kemudian pada time ini terjadi berarti dia create yang namanya lower high. Ya, naik cuma sekedar retest mungkin di sekitar 2600, 2500, 2800-an, ya. Kepentok di supply di sini mungkin sebelum dia malah lanjut turun lagi. Ya, ini bisa menjadi concern sebenarnya dari uptrend. Ya, kita bisa lihat nih uptrend menjadi downtrend. Ini yang menjadi concern sebenarnya untuk Ethereum saat ini. So, ini menjadi bad skenario-nya Ethereum, teman-teman. Tapi selama balik lagi ya, area ini masih mampu dipertahankan dengan baik sama Ethereum, ya so far Ethereum itu masih punya peluang untuk rebound sama seperti di sini nih. Ya, dia drop tapi masih maintain di atas box putih ini. Ya, by the time kita lihat juga ya terbentuk di dalam sebuah triangle pattern. Dan dia break ke atas lagi nih, teman-teman. Jadi masih bisa kejadian yang serupa kalau memang tanggal 5 dan tanggal 7 itu mendukung. Dan ya bisa aja nanti Ethereum ini start rebound dulu, teman-teman. Nah, rebound terdekat pun di area berapa? Di sini akan saya markingin. Ini adalah area supply, teman-teman ya. Ini di 2600 sampai 2861 dolar nih. Ya, di range ini, teman-teman. Ini menjadi obstacle pertama dan terdekat secara daily time frame yang wajib sekali di break sama Ethereum. Ya, by the time ini di break baru ngejar next area target. Di mana, bro? Di sini. Ya. Itu di 3226 sampai 3432 dolar. Jadi ini menjadi dua area obstacle Ethereum secara daily time frame. Dan kalau memang kita berbicara risk and reward-nya, Ethereum ini kan lagi di support kuatnya gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini gambarannya, ya, mungkin teman-teman melihat oke, ini low-nya di sini kita bisa lihat di 1900. Oke, kita taruh di bawah sedikit ya. Maybe di sekitar 1855 ya. Nih, di bawahnya ini sedikit nih. Berarti kita lihat aja dari area sekarang nih. Oke, ini contoh aja. 15,8% kalau memang kalian cut loss ruginya. Tapi setidaknya kalau dia masuk box merah ini sekitar 29,4% dan nextnya lagi di sekitar 50%. Jadi secara risk reward rasionya masih cukup oke, teman-teman. Ya, walaupun dia hit target pertama pun masih oke nih, masih cukup oke. Apalagi dia hit target kedua, teman-teman. Tapi balik lagi ini hanyalah sebuah another view lah untuk teman-teman bisa pertimbangkan, tapi bukan ajakan juga karena ya kondisi kalian tetap kalian yang lebih tahu, kalian yang lebih paham. Saya cuman menjabarkan dan menginfokan aja kalau situasi seperti ini risk and rewardnya seperti apa untuk secara mid to long termnya, teman-teman ya. Jadi so far ini untuk Ethereum dia masih sideways. Jadi kalau misalkan dia adanya pemantulan pun ya saya pribadi expect dia testing di antara dua area ini di minggu ini, teman-teman. Nanti kita lihat lagi di minggu depan ketika saya udah bisa upload video lagi ya. Khususnya Ethereum akan saya update lagi. Dan ini balik lagi nih. Ini angka yang jangan sampai dijebol nih. Ya, ini batas bawahnya tadi di 1900 dolar. Nih. Ya, ini coba saya tandain dengan warna merah. Oke, teman-teman ya. Ini untuk si Ethereum. Jadi kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jamnya sebentar. Ya, 4 jamnya sih so far sih ada bullish divergence juga, teman-teman ya di sini. Ya, kita bisa lihat dari sini ya. Lower low, and then by the time kalau RSI-nya kita bisa lihat ya nih, higher low, teman-teman. Ya, adanya bullish divergence walaupun ini mantulnya ini masih cuman sebatas EMA21 time frame 4 jam doang, guys ya. Kita belum lihat untuk dia bisa start rebound kayak gini loh. Ya, mungkin balik ke 2500-an dolarnya aja udah bagus saat ini gitu. Cuman dia masih ketahan di EMA21 ya, tinggal kita lihat aja nanti memasuki minggu depan. Ya, besok kan udah Senin juga. Apakah memang dia kuat nih masuk ke area sini tes untuk next target atau enggak? Palingan itu untuk si Ethereum secara time frame 4 jam. BNB. Ya, BNB kalau misalkan kita lihat sama seperti kebanyakan altcoin ya, di Q1 biasanya waktu bull run dia malah rally ya. Cuman kan kondisi berbeda ya, makro berbeda. Ini juga market merah karena The Fed ya. Speaknya The Fed, Jesse Jerome Powell mengakibatkan dari Desember, Januari, Februari ini market merah, teman-teman. Ini kita udah masuki Maret dan ya masih ada harapan lah setidaknya ya untuk di bulan Maret ini. Biasanya memang dia rally sampai di April, teman-teman. Ya, jadi tinggal kita lihat aja follow up-nya seperti apa. Dan ya untuk secara struktur nggak ada ya masalah sebenarnya ya. Untuk si ini coba saya hapus dulu biar nggak terlalu ramai kelihatannya. Untuk si BNB palingan kita bisa gunakan juga sebuah trend line di sini. Adanya trend resistance dan di sini juga adanya trend support. Dan makin lama sih so far kalau saya lihat ya, ini malah ngebentuk seperti rising wedge, teman-teman. Ya, jadi by the time nanti teman-teman lihat dia di rebound pun masih oke sebenarnya untuk testing range atasnya ya.
Jadi by the time di sini dia adanya rebound, ya at least dia tes bagian atasnya pun masih oke nih. Ini di sekitar 866 dolar. Ya, mendekati box merah ini saya tandain di mana ini angka target sejuta umat mungkin di 960 sampai di 1000 dolar, teman-teman. Nih, 1600 sampai di 1000 dolar. Ya, ini menjadi target sejuta umat. Jadi ya mungkin bisa diperhatikan dulu lah. Ini trendline resistance dari rising wedge ini untuk si BNB. Jadi by the time dia adanya rebound pun ya kita expect tes setidaknya dari trend line resistance atas ini di sekitar 850-an sampai 860 dolar, teman-teman. Ya, di sini. Jadi mungkin aja kalau market ini mendukung BNB rally, ya setidaknya dia tes atas ini dulu aja udah bagus banget, teman. Tapi sebelum itu kita balik lagi nih, lihat dulu oke, daily-nya gimana, bro. Kalau itu terjadi, tentu teman-teman bisa perhatikan dulu di sini ada area supply. Ya, ini terakhir kali buangan dari level area ini di 658,2 sampai 677,5 dolar. Itu dulu. Kemudian next lagi di berapa, bro? Kemudian next lagi ini coba saya ambil pukul rata di sini. Beberapa kali dia bikin tail candle kemudian mendapatkan rejection dari level 723 sampai 760 dolar lah, sekitar range area itu. Jadi ini bisa menjadi dua area obstacle untuk si BNB secara daily time frame, teman-teman ya. Yang nanyain gimana nih BNB, ini dulu aja, teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita lihat, sebentar kita turun time frame ke 4 jamnya. Oke, 4 jam so far, sebentar kita cek RSI ya. So far RSI-nya ini rata-rata altcoin ini ada bullish divergence loh, teman-teman. Nih, lower low, and di sini higher low, teman-teman. Ya, adanya bullish divergence untuk ya bisa dibilang kebanyakan altcoin lah ya. Dan sekarang pun kalau kita lihat untuk si BNB ya, ini secara time frame hourly 4 jam, di sini adanya trendline resistance. Ya, udah mampu di break. Ya, di sini juga adanya trendline support nih. Dia bergerak dalam sebuah channel, dia mampu break, mencoba tes MA21 time frame 4 jam. So, kalau ini mampu dia lanjut naik pun, ya expect kita bisa perhatikan range area ini. Ini di 629,5 sampai 638,5 dolar, teman-teman. Kenapa area itu? Karena di sini kita bisa lihat ya adanya area tahanan 1 2 3 kali, kemudian terakhir kali di sini cuma sekedar retest atau rejection. Jadi kita lihatnya tuh kayak gini, dia drop, naik untuk retest aja, kemudian dia lanjut short lagi, teman-teman ya. Jadi ini dulu aja area terdekat, baru kita ngomongin tadi beberapa area target selanjutnya untuk si BNB ya. Kemudian kita cek untuk apa namanya XRP, teman-teman ya. XRP XRP USD ya, kita ambil yang ini kali. Yep. Ya. Kita lihat secara weekly dulu, teman-teman. Apakah ini chartnya? Ya, ini ya. Ya, ini chartnya. Karena ini chart yang salah satu yang lengkap ya. Dia ada di ATH lama di tahun 2000. Ini 2017 2018, teman-teman ya, di 3,316 dolar, dan sebenarnya udah sempet di break ya, walaupun cuma sekedar bikin tail candle, teman-teman. Nah, untuk posisi saat ini coba saya akan hilangkan dulu ya, karena banyak banget coretannya. Dia ini weekly-nya lagi tes balik. Ya, ini terakhir kali tes ini closing di atas secara weekly XRP, teman. Sekarang dia lagi tes lagi nih di area support kuat di 1,87 sampai di 2 dolar. Itu support kuatnya dia, gitu ya. Jadi so far selama area ini masih mampu di hold sama XRP, ini masih berpeluang atau potensi untuk dia bikin high level yang baru atau ATH baru ya, di sekitar 4,5 sampai 5,5 dolar, teman-teman. Yaitu bisa menjadi beberapa target untuk si XRP. Dan di minggu depan di tanggal 7 itu juga rumornya akan dihadiri ya pertemuan dari Crypto Summit di White House. Itu akan dihadiri beberapa praktisi, kemudian expert kripto, orang-orang penting kripto, termasuk juga beberapa CEO, dan ya ini dari Ripple juga ada perwakilannya juga, teman-teman ya, si Garling House, teman-teman. Jadi ya semoga mungkin dia ada speak di situ dan sebagainya, memberikan efek positif, sentimen positif gitu ya, bukan menutup kemungkinan untuk market up lagi untuk XRP ya. Setidaknya nggak usah muluk-muluk nih ya, 4,3 nih kalau kita ngomongin batas bawah sampai di 5,6 dolar. Ya, dua range ini aja dulu, teman-teman, untuk yang nanyain si XRP ya. Untuk yang nanyain si XRP, dua area ini dulu aja. Kalau memang udah kecif ya bagus, cicil jual gitu ya, bukan malah tambah FOMO. Ya, ketika orang-orang takut seperti sekarang ya, ini bisa menjadi kesempatan terbaik buat yang mau manfaatin. Kalau memang udah nggak percaya, udah capek sama market, mau out ya silahkan gitu ya. Oke.
Jadi kita lihat juga untuk secara daily-nya gimana. Ya, daily-nya so far sih ini terakhir kali closing masih cukup oke ya. Kemudian kalau kita lihat ya pada pergerakan sebelumnya pun di sini sebentar, oke. Ya, di sini kan support kuatnya. Ini sempat dia tes kemudian dia break ya di sini. Triangle pattern, break, retest, kemudian lanjut naik. Di sini juga masih sama teman-teman ya. Di sini adanya trendline resisten keramat. Tuh. Ya. And di sini ada EMA21 juga untuk menjadi confluence untuk resisten pada pergerakan XRP secara daily time frame. PR-nya XRP pertama di area ini tentunya. Kenapa saya tandain area ini, Bro? Ya, di sini adalah SNR sebelumnya tuh. SNR sebelumnya plus juga di sini terakhir kali adanya rejection, lanjut turun untuk si XRP. Ini di 2,269 sampai 2,344 dolar. Ya, ini dulu terdekat deh. Ya, baru next pasti EMA21 dan di trendline resisten ini. Nah, trendline resisten ini pun ini udah deket banget ya dengan area supply sebelumnya di 2,5 sampai 2,6 dolar. Jadi ini menjadi dua area target dan PR-nya XRP. Ya, by the time nanti mungkin teman-teman lihat di 1 minggu ke depan XRP, wah, dua area ini udah mampu dijebol nih, Bro. Ya, pertama jebol, kedua jebol impulsif gitu ya. Ini kalau kayak gini ceritanya nih kalau teman-teman lihat kayak gini ceritanya, maka probabilitas itu akan lebih besar untuk dia tes dulu ATH lama di sekitar 3,3 dolar, teman-teman. Ya, by the time ini terjadi, ya, tentu ini ada dua syarat area yang perlu teman-teman take note dan perhatikan nih. Ini dulu. Ya, selama ini belum di break ya udah dia reject lagi, tapi ini di break, dia close di atas, ya. Ya, ini pertanda untuk bagus dia lanjut rally ya untuk si XRP. Time frame 4 jamnya gimana? Ya, 4 jamnya di sini sih so far kalau misalkan saya pribadi lihat seperti inverse head and shoulder, teman-teman. Dimana ini adalah salah satu bullish pattern dan posisi saat ini pun dia lagi akan dites nih terhadap EMA21 time frame 4 jam yang sudah berturut-turut membawa pergerakan XRP itu di bawah EMA21. Ya, ini semenjak 21 Februari nih. Ya. Kemudian per hari ini baru dia break di atas EMA21. Jadi ini ada pertanda awal yang bagus untuk XRP secara chart pattern, kemudian secara pergerakan harga udah di atas EMA21. Ya, semoga mampu di follow up dengan baik, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita gunakan trendline-nya pun ya seperti ini nih. Tuh. Ya, ini trendline resisten menjadi neckline dari inverse head and shoulder. Kemudian tadi udah jelas banget di sini inverse head and shoulder-nya. Kalau misalkan kita secara chart pattern pun ukur berapa sih, Bro? Di sini kita ukur seperti ini. And then kalau misalkan break and retest, ya targetnya pun udah deket sekali dengan box merah itu di sekitar 2,48 sampai di 2,5 dolar. Ya, untuk XRP ya hopefully masih bisa sejalan, teman-teman. Tentunya perlu sekali diantisipasi kalau memang tidak mampu retestnya ini nggak kuat, ya. Ya, ini bisa tes balik ke 1,87 sampai di 2 dolar untuk XRP. Palingan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk updatean saat ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sam profit.